Ngapain lo berdua gelap-gelapan? Kita lagi stress release for a while. Ih, terang kan. Halo Susefa. Halo guys, Kalian lagi pada ngapain nih? lagi nonton. Jadi kita lagi stress release. Stress Setelah- release. Setelah pusing-pusing Ria ngedit built-in. Iya. Banyak revisi. Curhat ya editor ya. Iya. Ini nih gue ganggu sedikit boleh nggak? Boleh. Gue mau interview kalian berdua boleh? Oke. Coba mundur dikit. Kelihatan ganteng. Coba mundur lagi dong Susefa. Sus, mundur. Sus. Nah, nggak apa-apa ya backsoundnya itu ya. Iya. Tapi kecilin kali boleh kali ya. Dikat aja deh udah. Biar ada atmosfer. Ya. Nih, di tengah virus pandemi corona gini, teman-teman kan pekerja seni ya. Nah, perasaan teman-teman tuh kayak apa sih ketika di tengah-tengah virus kayak gini, wabah kayak gini, teman-teman harus tetap masuk kerja. Coba deh teman-teman ceritain sejujur-jujurnya. Kalau dari aku sih sebenarnya agak sedikit memprihatinkan ya. Di sisi lain kita harus melakukan kewajiban, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga diri kita sendiri dari virus itu sendiri. Karena sampai saat ini pun angkanya selalu nambah gitu, hampir 100 orang yang perharinya. Jadi semakin kita ngelihat info itu tuh kayak semakin kita harus makin waspada. Jadi ketika kita harus kerja tuh kayak aduh, pokoknya jadi kayak apa ya, kita tuh kayak makin antar sesama karyawan tuh kayak harus ya Biasanya benar sering share makanan. sharing atau- makanan atau kayak, dan sekarang harus kayak physical distancing. Jadi Iya. kayak kadang kayak ngerasa ih megang gini aja gini jadi kayak Lebih ke gini ya, kayak kita udah curiga duluan gitu ya iya, buat jadi teman kayak kita. makin banyak sering mengunderestimate gitu. Padahal kita belum tentu juga Iya. yang kita curigain itu dia sebenarnya nggak bawa apa-apa iya, gitu. dan itu kayak bisa ngerubah mindset kita gitu. Nah, untuk lu nih, Susefa, Mas. perempuan nih kan biasanya lebih sensitif ya kalau ngadepin sesuatu. Nah, gue nanya agak sedikit berbeda nih. Di keluarga lo tuh kayak apa sih ketika lo anak perempuannya di tengah pandemi begini harus kerja dan kerja. Dalam artian pertanyaan gue bukan sedikit untuk menjatuhkan perusahaan kita, bukan, tapi gue pengen ngambil hikmah dari semua ini tuh pasti ada sesuatu. Nah, untuk keluarga lo sendiri, Iya. at least nyokap deh, ketika lo nyokap lo telepon, Susefa kamu lagi di mana gitu kan, everything, Iya. aku lagi kerja mana. Iya. Apa sih yang bisa lo bagi di cerita Ya kali ini? sebenarnya sih pasti was-was juga ya, apalagi orang tua ya. Siapa sih orang tuanya yang nggak khawatir kalau jauh anaknya jauh dari mereka gitu. Cuma ya balik lagi kita yang bisa nenangin orang tua kita. Yes. Gimana kita di sininya, terus tiap saat harus kontak sama mereka gitu. Itu sih yang paling penting sih, komunikasi sama mereka aja. Benar banget. Bener. Tapi lo akan cerita sejujurnya, kayak misalkan di sini tuh jumlah orang yang udah Iya. positif sekian gitu, karena Iya. informasi itu mereka juga pasti tahu kali ya. Pasti mereka hati-hati ya, selalu bilang hati-hati, selalu bilang ingatin pakai masker, cuci tangan, jangan keluyuran dulu. Itu sih yang Berarti emang sebenarnya sering keluyuran ya? Iya, sih. Ya mau gimana lagi ya, kalau kerja itu udah diwajibkan. Kalau kita nggak kerja pasti kita juga takut kena SP kan. Iya, mending kalau SP, kalau Iya, sampai harus. kalau langsung dikeluarin ya, Iya, itu mau sih yang makan pakai apa. Dan juga kan yang sedikit gue tahu nih, di TV sebelah ataupun dimanapun, perusahaan manapun udah banyak banget yang harus dirumahkan kan. Mereka tuh tiba-tiba kena PHK karena memang perusahaannya tuh nggak bisa up secara finansial gitu, harus tutup. Nah, setuju nggak sih kalau misalkan kita yang kerja ini salah satu yang dipilih Tuhan untuk terus ongoing ngejalanin hidup ini dengan bekerja di tengah-tengah wabah? Jadi menurut gue sih ada hikmahnya. Nah, tapi gimana nih menurut teman-teman? Agree nggak sih sama statement gue yang tadi? gimana sih intinya gimana Intinya gini. Kita kan kerja kita kerja. di tengah wabah, dan itu udah bagian dari kewajiban kita sebagai pekerja. Iya. Ditambah kita juga pekerja seni. Kita ngerjain beberapa program yang nantinya akan ditonton melalui televisi free to air oleh teman-teman yang lagi ada di rumah
atau yang lagi ngejalanin work from home. Mm-mm. Nah, menurut lo di tengah-tengah kayak gini Tuhan tuh baik nggak sih sama kita? Karena apa sih, di luar sana tuh banyak banget orang yang nggak punya pekerjaan secara tiba-tiba, alias Mm-mm. banyak banget di PHK. Nah, lo agree nggak sih sama statement yang itu gitu, sama apa yang tadi gue ceritain? Setuju sih aku, karena apa ya, teman kita juga ada ya yang apa namanya sampai diputus. Oh, ada juga ya. Terus di apa, bukan media juga tapi perusahaan lain, teman aku ada 2 orang yang teman aku yang di-cut karena ya itu tadi, karena dampak dari COVID ini gitu. Jadi saat ini kita masih diberi pekerjaan, masih bisa masuk, masih bisa kerja walaupun di tengah Pandemi. wabah ini. Kita sih masih bersyukur banget hal itu belum terjadi, jangan sampai terjadi. Dan kantor pun juga bikin safety kita, dikasih masker, dikasih hand sanitizer gitulah, dicek suhu badannya pas masuk. Oh iya bener ya, kita di apa tuh namanya, shotgun apa? Iya. Termogan. Iya, termogan. Jadi karena adanya itu kita sedikit tenang ya kalau pas masuk ke sini gitu. Jadi tahu lah kondisi orang-orang yang masuk ini, berarti suhunya di under Iya, 38 derajat 37-an Celcius. ke atas itu udah nggak boleh masuk. Ya, intinya kita masih bersyukur masih bisa dikasih Iya. pekerjaan, masih dipekerjakan. Intinya sebenarnya itu. Gue mau closing statement dari temen-temen, everything apapun itu, closing statementnya adalah coba lokasi ujangan buat teman-teman yang seprofesi dengan kita gitu. Nah, kayak apa nih pesan dari teman-teman tuh, kayak apa buat pekerja seni yang lain? Apa ya? Mikir dulu ya. Mikir. 1, 2, 3, tetot. Bener, Pet. Kalau Ya udah. Nih, cewek itu emang lebih smart ya. Ya, intinya sih buat para pekerja seni, ya bukan pekerja seni aja ya, Yap. para pencari suaka, pada Pencari pencari nafkah. nafkah lah gitu. Kita harus tetap semangat walaupun kerja dalam situasi yang sangat-sangat Memprihatinkan. mengkhawatirkan saat ini. Cuma ya kembali lagi, kita juga punya kewajiban dan kita harus menjalankan kewajiban itu gitu. Karena perusahaan juga pasti nggak lepas tangan kalau seandainya ya amit-amit kalau kita kena, perusahaan pasti Ada andil lah iya, gitu. ada Ya. andil lah dalam Ya hal mudah-mudahan lihatnya kayak gitu ya. itu. Ya, Ya, amin. amin. Nah, thank you Suseva. Ya. Nah, kalau dari Mas Freddy, Kalau gue sih intinya yang pertama itu keep safe, clean, dan tetap tanggung jawab kita. Itu aja sih. oke deh, sip, thank you banget. Sorry banget gue ganggu, tiba-tiba lagi ganggu kalian nonton. Ini lagi dan menghibur nggak diri kerja. sendiri. Kita lagi Kita menghibur ya. nonton film yang lagi virus-virusan juga. Oh, ini tuh ya. Apa sih judulnya nih? The Flu. Oh, Sebenarnya The ini Flu. film lawas sih. Iya. Tapi seru juga sih buat diulas ya, buat Iya. kita tonton lagi. Jadi ada banyak pelajaran juga sih di film ini. Ya, makanya kita sedang belajar nih intinya. Iya. Yap. Satu pesan dari gue, teman-teman tetap jaga kesehatan. Ketika lo ngerasa sakit, better lo di rumah Ya. ketimbang menularkan yang lain. Benar Ya. banget. Nah. Thank you ya. Ya.